Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh sehat, kita boleh kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu nyata, Kasih-Mu heran, Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mengawali hari yang baru, kami mau sama-sama belajar firman-Mu sebelum kami melangkah di hari ini. Pimpin kami Tuhan, bahwa kami mengerti apa yang Tuhan mau. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Amin. Persiapkan diri. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah persiapkan diri. Persiapan saat beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya harus dilakukan oleh para pelayan, tetapi kita pun yang datang beribadah, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Dari sekian banyak orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan di Troas pada saat itu, hanya Eutikus seorang yang mengantuk, terjatuh, dan mati. Dari kisah ini, seolah-olah Rasul Pauluslah yang bersalah karena terlalu lama memberitakan firman Tuhan. Jika kesalahan terletak pada Rasul Paulus, lalu mengapa sekian banyak orang lainnya mereka tidak tertidur, mereka tidak terjatuh ketika firman Tuhan diberitakan pada saat itu? Lewat ayat ini kita belajar betapa persiapan antara roh dan tubuh itu harus seimbang. Adalah benar kita perlu mempersiapkan roh kita, jiwa kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita perlu mempersiapkan hati kita sebaik-baiknya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi mempersiapkan tubuh jasmani itu juga penting. Saat tubuh kita lelah, saat tubuh jasmani kita ini capek, maka itu akan mempengaruhi konsentrasi kita, fokus kita di dalam kita beribadah. Bahkan bisa berakibat fatal seperti yang dialami oleh Eutikus. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita datang dengan kosong, kita pun akan pulang dengan kosong. Paulus tidak menghentikan pemberitaan firman Tuhan pada saat itu setelah dia menolong Eutikus. Justru dia melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Hal ini mempertegas, mengajar saya, mengajar saudara, mengajar kita semua agar mempersiapkan diri sebaik-baiknya saat kita hendak beribadah, saat kita hendak menghadap Tuhan. Siap secara fisik, siap secara tubuh, siap secara jasmani, juga siap secara roh, siap secara hati, siap secara batin. Stop mempersalahkan orang lain saat kita tidak mendapat apa-apa dalam sebuah ibadah. Tetapi mari belajar, mulai melihat kepada diri sendiri. Sudahkah kita benar-benar siap, baik secara roh maupun secara fisik? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu yang boleh datang di dalam setiap kehidupan kami saat pagi hari ini.
Biarlah lewat firman-Mu kami boleh belajar sama-sama Tuhan Yesus. Ketika kami akan beribadah, kami akan menghadap Engkau, kami mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik secara roh maupun secara jasmani. Bapa yang baik, kami akan melangkah di sepanjang hari ini. Kami perlu tuntunan Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan. Mari Engkau Allah yang memegang tangan kami. Berkati ya Tuhan segala hal yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.